wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat kaum muslimin wal muslimah, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada waktu duha kali ini yang merupakan ahad pertama di bulan ini, kita bersama-sama mengkaji salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab Arba'un An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-15, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Sebagai murojaah, apa kaitan antara mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, sedangkan keimanan yang kita imani adalah ada berapa? 5 orang. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dua saja, iman kepada Allah, iman yang pertama, iman kepada hari akhir, iman yang kelima. Apa alasannya? Mengenai ada yang ingat atau hanya berlalu? Alasan yang pertama, karena seseorang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan beriman kepada hari akhir. Sebaliknya, seseorang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka dia sejatinya tidak beriman kepada Allah. Sebagai bentuk dari perbuatan orang-orang kafir, mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka pun berbuat semaunya, berbuat seenaknya tanpa ada hukum-hukum. Keharaman, kehalalan tidak mereka hiraukan. Yang penting beramal sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah itu akan membuahkan dua hal. Apa? Cinta dan harap. Ketika seseorang beriman kepada Allah, dia berusaha untuk mengenali Allah, maka akan tumbuh rasa cinta. Makanya orang ketika dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan ada rasa cinta. Kemudian setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ada harap.
Karena dia mengerti, tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna dari sifat-sifatnya. Kemudian iman kepada hari akhir itu akan membuahkan rasa takut. Inilah dinamakan dengan rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada berapa? Ada 3: cinta, berharap, takut. Nah, cinta dan harap itu terlahir karena dia beriman kepada Allah. Kemudian takut itu tercipta dengan dia beriman kepada hari akhir. Di sini mengapa inilah rahasia mengapa Rasulullah SAW gandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Baik, itu saja sebagai murojaah tentang hadis yang ke-15. Insyaallah hadis yang ke-16 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ufini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Maka Nabi memberikan wasiat jamaah. Maka laki-laki tadi mengulangi lagi, beri aku wasiat. Maka Nabi kembali mengulang, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Hafal hadis insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab farada qala la taghdab Bukhari. Baik. Baik, singkat. Nabi itu cuma berkata berapa? 2 kata saja, la taghdab, jangan marah. Tapi insya Allah ketika kita bahas panjang sekali faidah dari yang kita dapat kita ambil dari ucapan Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi memiliki jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tetapi syarat akan makna. Baik, sebelum kita mengambil beberapa faedah dari hadis ini, kita mengenali sahabat yang bernama, siapa namanya? Iya, sekali lagi itu bukan nama. Abu Hurairah itu bukan nama, itu kunyah. Nama beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Baik, sebelum beliau bertemu Nabi, nama aslinya siapa? Abu Uzza itu Abu Syams Hasan. Nama beliau ketika beliau masih di negerinya, di mana negeri beliau? Di Yaman ya. Maka beliau bernama Abu Syams. Maka beliau berhijrah bersama para sahabat yang lain. Maka Nabi SAW bertanya kepada beliau, Mas, siapa namamu? Abu Hurairah menjawab Abu Syams. Maka Nabi mengatakan, Bal Abdurrahman, gantilah dengan Abdurrahman. Maka nama beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Sakhar itu adalah bapaknya, kemudian Ad-Daws nama kampungnya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah salah satu dari sahabat yang dikenal dengan Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu adalah para sahabat yang ketika berhijrah ke kota Madinah tidak punya tempat tinggal, tidak punya sanak saudara. Akhirnya beliau atau mereka berkhidmat
bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal di masjid Nabi. Dinamakan dengan Ahlu Suffah. Kata Abu Hurairah, Ahlu Suffah itu berjumlah kurang lebih 70 orang. Di antaranya adalah Abu Hurairah yang menghabiskan kehidupan beliau ketika beliau masih hidup, artinya Nabi masih hidup, maka beliau tidak bekerja, ya, juga tidak menikah, dan beliau sibuk dengan apa? Dengan menuntut ilmu dari Nabi. Maka dengan usaha beliau yang kurang lebih 4 tahun bersama beliau bersama Nabi, karena Abu Hurairah ini berhijrah itu ketika Nabi sudah tinggal di kota Madinah setelah 6 tahun. 6 tahun tinggal di kota Madinah, barulah Abu Hurairah berhijrah. Nah, berarti berapa tahun Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, bersama dengan Nabi? Cuma 4 tahun, karena Nabi tinggal di Madinah itu 10 tahun. 4 tahun karena kehidupan yang berkah, kebersamaan yang berkah, itu menyebabkan Abu Hurairah menjadi memiliki peringkat teratas. Peringkat berapa? Peringkat ke-1 di dalam banyaknya meriwayatkan hadis. Karena para sahabat itu seperti Bunda Aisyah itu sering mengambil riwayat dari Abu Hurairah, bertanya kepada Abu Hurairah, dan banyak yang lain selain Ibnu Abbas, Ibnu Umar, sahabat-sahabat yang muda itu bertanya kepada Abu Hurairah, karena Abu Hurairah itu adalah orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sebuah kelompok Syiah Rafidhah itu sangat membenci Abu Hurairah, bukan membenci diri Rasulullah, diri Abu Hurairah, bukan, tapi yang dibenci adalah apa yang dibawa oleh Abu Hurairah. Mereka berusaha untuk membencikan kepada seluruh orang supaya tidak suka dengan Abu Hurairah. Apa jadinya kalau Abu Hurairah itu sudah dibenci? Maka sepertiga agama sudah terbentahkan. Kenapa? Karena riwayat yang paling banyak adalah riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Baik, selanjutnya, kemarin sudah kita bahas ya tentang biografi singkat dari sahabat Abu Hurairah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa faedah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Anna rajulan, sesungguhnya ada seseorang. Di sini Abu Hurairah tidak menyebutkan siapa nama lelaki itu. Tidak disebutkan dari mana asal lelaki itu. Abu Hurairah hanya menyampaikan ada seseorang yang bertanya atau berkata kepada Nabi. Faedahnya, dalam mustalah hadis ini dinamakan dengan hadis mubham. Hadis mubham itu adalah seorang perawi itu tidak memperinci atau menyebutkan nama seseorang yang berada di dalam cerita atau riwayat tersebut. Ini namanya hadis mubham. Kemudian, apakah membuat cacat dalam sebuah hadis? Tidak. Kenapa? Karena mubhamnya ini tidak disebutkan nama seseorang ini, itu terjadi di dalam matan. Tahu matanya? Isi dari hadis tersebut. Nah, yang membuat cacat itu apabila tidak disebutkan nama ketika rentetan rawinya. Seperti Abu Hurairah menceritakan kepada muridnya tabi'in, kemudian tabi'in menceritakan kepada atba' tabi'in. Misalnya Abu Hurairah menceritakan kepada tabi'in ini tidak disebutkan namanya, ya, langsung ke melangkah ke atba' tabi'in misalnya.
atau misalnya dari tabaqah dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, Abu Hurairah, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai ke Imam Bukhari misalnya, karena riwayat ini dari riwayat Imam Bukhari. Nah, tidak disebutkan salah satu dari antara tabaqah atau tingkatan-tingkatan itu, maka inilah yang membuat apa? Hadis tersebut adalah hadis yang cacat. Paham di sini? Dari Imam Bukhari sampai Abu Hurairah itu tidak boleh ada yang kosong, artinya tidak boleh disembunyikan namanya, harus disebutkan. Iya, tidak disebutkan saja itu membuat cacat hadis. Bahkan disiplinnya ilmu hadis itu walaupun disebutkan ini, tapi ada salah seorang di antara perawi itu ada yang cacat misalnya, ada yang lemah hafalannya, ada yang suka berdusta misalnya, ada yang suka lupa misalnya begitu, kan ada di situ disebutkan di dalam ilmu tentang rijal hadis namanya. Disebutkan si fulan berdusta, si fulan ya suka menyelewengkan, si fulan tadlis orangnya, si fulan begitu. Disebutkan saja itu harus dicek lagi. Apalagi ini tidak disebutkan. Maka ini adalah tugas ya ahli hadis ya. Tugas ahli hadis ya tentunya Masya Allah kehidupan mereka itu betul-betul berguna, kehidupan mereka betul-betul habis untuk meneliti hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian mengapa Abu Hurairah radhiyallahu taala tidak menyebutkan nama daripada lelaki ini? Karena tentunya memiliki alasan. Alasan yang pertama, mungkin Abu Hurairah betul-betul tidak mengenal siapa yang datang kepada Nabi. Abu Hurairah tidak mengenal. Mungkin ada orang yang dari Badui datang kepada Nabi, atau dari sahabat yang dari mana datang kepada Nabi. Betul-betul Abu Hurairah tidak tahu siapa lagi. Kan mungkin saja ya. Iya. Kemungkinan yang kedua, Abu Hurairah itu tahu. Ya, tapi Abu Hurairah tidak menyebutkan namanya dalam rangka untuk menutupi aibnya. Mungkin Abu Hurairah tahu nih, orangnya garang, orangnya temperamental, suka marah. Ketika disebutkan aib dia, karena ini adalah aib kan, orang temperamental, pemarah, gitu kan aib. Maka Abu Hurairah sengaja tidak menyebutkan nama lelaki untuk menutupi aibnya. Kemudian yang ketiga, Abu Hurairah tahu tidak disebutkan kenapa, karena tidak membuat cacat daripada riwayat ini. Buktinya bahwa riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kita tahu riwayat Imam Bukhari itu adalah riwayat yang paling sahih. Iya. Kalau tanpa cacat, tentu Imam Bukhari tidak berada hadis ini. Ini menunjukkan bahwa tidak disebutkan nama seseorang di dalam, makanya ini tidak membuat cacat hadis. Ini masalah anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seseorang bertanya kepada Nabi. Faedah di sini semangatnya para sahabat untuk memiliki kebaikan, mengamalkan kebaikan. Terbukti bahwa mereka senantiasa datang kepada Nabi bukan minta harta, bukan minta kedudukan, tapi bertanya tentang kebaikan. Dan mereka ketika bertanya kepada Nabi tentang kebaikan bukan untuk menumpuk-numpuk ilmu, bukan untuk menabung-nabung ilmu, tapi apa? Tapi untuk diamalkan. Itu ilmu mereka. Inilah salah satu keberkahan yang mereka miliki. Mereka bertanya kepada Nabi untuk apa? Meminta kebaikan kepada Nabi dan mereka amalkan. Inilah mereka. Ya. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil di sini juga bahwa ketika kita ingin kebaikan, maka mintalah kepada orang yang memiliki kebaikan, yang mampu memberikan kebaikan. Jangan minta kepada buku, jangan minta kepada orang gila, jangan minta kepada orang-orang yang tidak tahu tentang arti kebaikan. Karena para sahabat ingin minta kebaikan, maka mereka minta kepada sumber daripada kebaikan tersebut. Kemudian selanjutnya, ausini, kata laki ini, ausini, berilah aku wasiat.
Ya, wasiat itu apa wasiat? Wasiat itu adalah al-ahdu ila sahsi bi amrin ha. Kata-kata yang ditujukan kepada seseorang dengan kata-kata yang penting. Ya, dengan kata-kata yang penting. Kata-kata atau untaian kata-kata ditujukan kepada seseorang, ya, karena dengan perkara yang penting. Itu adalah wasiat namanya. Ya, karena suasana sudah penting. Misalnya ketika seseorang sudah tua, sudah sakit-sakitan, dia berwasiat. Ya, kenapa dia berwasiat? Karena dia memiliki sesuatu yang penting. Misalnya dia punya hutang, misalnya dia punya harta. Ya, banyak di antara para sahabat yang ketika mereka sudah tua, mereka berwasiat. Mereka tulis panggil anak-anaknya, mereka berwasiat. Nah, ini wasiat. Nah, wasiat itu adalah sesuatu yang penting. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada seluruh hamba-Nya. Walaqad wasfaina alladziina utul kitaba. Ya, walaqad wasfaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah berwasiatkan kepada orang-orang diberikan kitab, Yahudi dan Nasara, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian pula, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Berarti takwa itu adalah bukan perkara yang remeh, perkara yang penting. Kenapa? Karena Allah langsung berwasiat, bukan wasiat kepada Nabi saja, tetapi kepada seluruh, bukan kepada orang mukmin saja, kepada seluruh orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum kalian. Berarti wasiat takwa Allah telah wasiatkan kepada seluruh manusia. Berarti menunjukkan bahwa wasiat takwa itu adalah wasiat yang sangat penting. Makanya Nabi SAW, beliau senantiasa berwasiat, wasiat takwa. Bahkan di dalam wasiat, ketika ada orang yang meminta wasiat, tidak ada yang paling penting wasiat itu melainkan untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah wasiat. Kemudian qala, lelaki ini bertanya atau minta kepada wasiat, maka Nabi mengatakan la tardab, la tardab. Di sini juga dapat kita ambil faedah, ketika ada seseorang meminta nasihat, nasihat wasiat, maka ketika mampu beri nasihat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hakul muslimi ala muslim situ. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada berapa? Ada 6. Di antaranya apa? Faidastan sahu fansah atau insah. Apabila ya saudara meminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Ya. Karena di antara orang yang tidak akan pernah merugi bahwa dia senantiasa memberi nasihat wa tawassaullah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini merupakan perintah untuk memberikan nasihat, merupakan perintah dari Allah. Seringlah kalian memberikan peringatan, karena itu hal yang paling bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Baik, kata Nabi, la tabdor, jangan kau marah. Maka diulangi lagi oleh lelaki ini, berilah wasiat lagi ya Rasulullah. Maka tidak ada lagi, la tabdor, jangan kau marah. Seakan-akan tidak ada wasiat yang lain lagi. Ya, hanya dua kata, la tabdor, jangan marah, jangan kau marah. Mengapa Nabi SAW hanya menjawab dua kata ini saja dalam dua kali pengulangan? Karena mungkin orang ini apa? Orang yang betul-betul memiliki jiwa pemarah tanpa mental. Loh, kok Nabi tahu? Ya, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu. Maka Jibril memberitahu, karena setiap ucapan Nabi itu
dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Nabi mengetahui perkara yang gaib. Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib, tetapi Nabi adalah utusan Allah, dan semua ucapan Nabi itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taghdab, jangan kau marah. Marah, apa itu marah? Apa itu marah? Definisi marah itu apa? Teriak-teriak. Teriak-teriak. Berarti orang teriak, oh, kan teriak tuh. Manggil orang teriak. Berlebihan, ekspeknya berlebihan. Berlebihannya gitu. Apa itu marah? Aku nggak pernah marah. Apa itu hari marah? Apa itu marah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau sesuatu yang sudah orang paham, tidak usah didefinisikan lagi. Kalau didefinisikan malah bingung. Sebagai contoh, cinta. Apa itu cinta? Kan bingung kalau definisikan cinta itu gini. Tidak tahu ya definisi marah. Tapi antum tahu kan bagaimana indikasi marah? Begitu marah. Baik. Di sini marah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, marah itu jamrah bara api. Yulqiha syaitanu fi qalbi ibni Adam. Bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam. Tahu bara api ya? Bara api itu warnanya yang lagi membara itu merah ya, merah. Sehingga orang yang marah itu memerah wajahnya, tegang, urat lehernya. Nih, itu definisi yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW tentang definisi marah. Jadi apa itu marah? Bara api yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati anak Adam sehingga ciri-cirinya memerah wajahnya, menegang urat lehernya. Itu marah. Jadi kalau ada orang marah, begitu. Ya. Orang kalau marah, walaupun dia dekat, ngomongnya pelan atau keras? Keras, bahkan dekat. Fisiknya dekat. Kenapa dia? Walaupun fisiknya dekat berhadapan, tapi ngomongnya keras. Kenapa? Karena hatinya jauh, walaupun jasadnya dekat. Tapi kalau dia telepon di sini di Jakarta, teleponan, ngomongnya keras teriak-teriak nggak? Atau dengan ngomong santai? Jasadnya jauh. Kenapa? Hatinya dekat. Berarti marah itu adalah, kata Ibnu Qayyim atau sebagian ulama mengatakan, al-ghadabu miftahu syarr. Ya, marah itu adalah kunci dari setiap keburukan. Orang marah itu hatinya jauh. Maka Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Kemudian sebelum kita mengatakan ke faedah yang lainnya, marah itu ada dua bentuk. Pertama, ada marah yang terpuji,
Yang kedua, ada marah yang tercela. Kalau marah yang terpuji itu adalah marah yang ketika hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilanggar. Nabi pernah marah. Para sahabat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud pernah marah. Ya, kenapa mereka marah? Karena ada hak Allah itu dilanggar. Bukan hak mereka yang dilanggar, tapi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sulit menerapkannya dalam kehidupan. Terkadang kita marah itu hak kita yang dilanggar. Tapi marahnya para nabi, marahnya orang-orang soleh karena hak Allah dilanggar. Seperti contoh, ketika Rasulullah SAW membagikan ghanimah, dibagi oleh Rasulullah ghanimah, maka ada orang Khawarij, bibit Khawarij mengatakan, dia ya Muhammad, ajalah engkau ya Muhammad. Mendengar ini Nabi marah. Ya, kenapa? Karena kata Nabi, kalau Nabi Rasulnya yang tidak engkau tuduh tidak adil, maka siapa lagi yang bisa berlaku adil? Ini ciri-ciri orang Khawarij yang senantiasa mengkritik pimpinan. Pimpinan dikritik, dicari-cari kesalahannya lalu dikritik. Ini ciri-ciri Khawarij. Ya, ini dia yang Muhammad. Adil engkau yang Muhammad. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Musa. Yang Musa diganggu, disakiti oleh kaumnya lebih besar daripada kaumku yang diriku. Jadi di sini, ya, Nabi kita Muhammad SAW mengambil pelajaran dari Nabi terdahulu. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam itu pernah disakiti oleh kaumnya. Bagaimana bentuknya? Bentuk gangguan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Tahu ceritanya? Belum. Nah, Nabi Musa ini dituduh bahwasanya, di dakarnya itu ada sesuatu. Di dakar. Kenapa? Karena Nabi Musa ini tidak mau mandi bersama-sama mereka. Di zamannya Nabi Musa, ya, di syariatnya itu diperbolehkan melihat kemaluan satu sama lain. Maka mereka kalau mandi bareng-bareng dalam sungai, gitu kan, bareng-bareng. Nah, Nabi Musa ketika mandi, beliau karena sifat pemalunya Nabi menyepi, artinya mandi sendiri. Nah, mereka menuduh Nabi Musa di sesuatunya itu ada kekurangan. Diejek-ejek biasa kaumnya. Maka pada suatu ketika Nabi Musa mandi, pakaiannya ditanggalkan, dilepaskan semua dan ditaruh di atas batu. Maka ketika Nabi Musa lagi mandi, batu itu berlari. Batu itu berlari ke arah kerumunan orang-orang. Maka Nabi Musa mengejar batu itu dalam keadaan tidak berpakaian. Maka di situ Allah menampakkan, membuktikan bahwasanya tuduhan mereka terhadap Nabi Musa tidak benar, sempurna Nabi Musa. Maka dapatlah pakaiannya, kemudian dipukulnya batu itu sampai lecet, sampai pecah. Jadi bukan lecet nanti kayak sampai lecet batunya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu adalah memiliki kekuatan yang super. Orang saja tamparnya keluar biji matanya. Ini bukan preman ya, bukan preman para nabi. Lalu begitu mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Muhammad SAW begitu.
sabar walaupun disakiti, ya, karena hak Allah ditentang beliau marah, tapi beliau bersabar. Kemudian Nabi SAW marah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami manusia salat wajib, maka yang dibaca oleh Mu'adz itu adalah surat Al-Baqarah. Semua dibaca sampai nyambung ke surat Ali Imran, sehingga orang di antara sahabat ada yang memutus sholatnya karena mungkin ada pekerjaan, ada sesuatu yang dikerjakan, dia keluar dari sholat. Sampai berita ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah memanggil Mu'adz, ya Mu'adz, at-ta'ana anta, wahai Mu'adz, apakah kau akan membuka pintu fitnah? Rasulullah marah. Ini ibadah yang anda lakukan, tapi melampaui, karena mungkin sholat terlalu panjang itu akan menimbulkan fitnah. Kemudian juga Rasulullah SAW marah kepada Usamah bin Zaid karena Usamah memenggal kepala orang yang sudah mengucapkan syahadat, dipenggalnya. Ketika ditanya, beritahu sampai kepada Rasulullah, ya Usamah, apakah kau akan membelah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Ini hak Allah yang dilanggar oleh Usamah. Sehingga ketika ada pertikaian antara Ali dan Muawiyah, Usamah tidak ikut jihad. Khawatir terindah terngiang-ngiang ucapan Nabi SAW. Rasulullah pun berarti pernah marah. Tapi Nabi mengatakan, la taghdab, jangan kau marah. Iya. Nah, yang dimaksud dengan ucapan Nabi, la taghdab adalah marah yang tercela. Ya, la taghdab, jangan kau marah. Sedangkan marah itu adalah tabiat. Allah murka, Allah ghadab, yaghdabu, gitu kan? Allah marah. Allah pun punya sifat marah, murka. Nabi punya sifat marah. Semua manusia tidak ada yang tidak memiliki sifat marah. Pasti memiliki marah. Nah, lalu bagaimana dengan la taghdab, larangan Nabi jangan kau marah? Ini ada dua makna. Pertama, ya, jangan kau marah artinya hendaknya engkau melatih dirimu ketika ada sesuatu yang menyebabkan engkau marah, melatih untuk menahan. Biasanya ketika ada anak, ketika ada kawan, ketika istri, ketika suami buat jengkel, itulah sebab kita manusia sosial itu begitu. Pasti ada kesalahpahaman, begitu. Maka yang pertama, la taghdab, kata Nabi, hendaknya engkau melatih dirimu supaya bisa menguasai dirimu ketika marah. Kemudian yang kedua adalah ketika sudah marah, mau tidak mau dia harus marah. Ya, maka hendaknya engkau mengontrol dirimu, menguasai dirimu supaya tidak marah sampai marah yang tercela. Maknanya ini ada dua makna. Maka kita simpulkan bahwa jangan marah artinya hendaknya engkau melatih dirimu supaya tidak gampang marah. Ini namanya dengan tindakan preventif, ya, tindakan preventif. Ketika ada orang yang memancing emosi kita, misalnya, ketika ada orang yang membuat kita ini emosi, misalnya, bagaimana? Ada tindakan preventif, sabar, ya, melatih diri untuk tidak marah. Sebagaimana Nabi tadi. Ya. Nah, ketika sudah marah, ya memang harus marah, ya kan? Maka hendaknya kita mengontrol. Ya, bagaimana mengobatinya? Insya Allah nanti akan kita bahas bagaimana cara mengobati ketika kita marah.
ada ucapan, ada perbuatan. Baik. Kemudian di sini juga dapat kita ambil faedah ketika ada orang yang memancing emosi, kita harus marah, ya, maka kita hendaknya melatih diri kita untuk bersabar. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama dengan cara kita membaca hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang bersabar. Ya, keutamaan orang yang bersabar. Apa keutamaan orang yang bersabar itu? Yang pertama, apa keutamaannya? Pahala terus mengalir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna tuwaffawna as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunaikan pahala kepada orang yang sabar tanpa batas. Bersabar. Ya. Kemudian orang yang bersabar sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, man kawma ghaiban wa huwa qadirun ala an yunaffizahu, barang siapa yang marah, ya, sedangkan dia qadir, mampu untuk melampiaskan marah, ya, dia mampu. Misalnya dia seorang guru melihat santrinya ini salah, ya, yang mewajibkan dia harus dihukum atau dimarah, dia mampu, ya. Da'ahullahu azza wa jalla ru'usul khalaiq. Keutamaannya pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan memanggil dia di halayak ramai. Diumumkan tentang amal dia, diumumkan tentang keutamaan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Kita saja kalau memiliki keutamaan dipanggil kita karena kita memenangkan suatu perlombaan luar biasa, kan? Ya, halayak ramai. Kita ceritakan tentang kita memiliki ini di halayak ramai, maka kita akan berbahagia. Ini di hari kiamat, siapa yang memanggil? Bukan presiden, bukan raja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh hamba manusia dipanggil kita. Kenapa ini? Karena dia bersabar atas gangguan orang, sedangkan dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Tapi kalau dia tidak mampu, bukan maksud dalam hadis ini. Artinya, ketika ada orang yang mengganggunya misalnya, lalu dia ini kurus, ya kan, sudah tua pula, cuma ada keinginan saja untuk membalas, tapi dari fisiknya tidak memiliki, maka dia dahulu dalam hadis ini. Ini adalah orang yang mampu melampiaskan marahnya, sedangkan dia sabar. Ya, makanya dalam sebuah hadis yang lain, ya, laisa syadid, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menggulingkan lawannya, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah, hawa nafsu, itu orang yang kuat. Nah, begini kan di sini. Ketika dia orang yang kuat mampu melampiaskan marahnya, tapi dia tahan marahnya, maka keutamaannya da'allahu azza wa jalla ru'usil khalaiq. Maka Allah akan memanggil dia di halayak ramai.
hatta yukhayyiruhu minal hur, sampai nanti dia diperintahkan untuk memilih bidadari masya'a sesuai dengan yang dia kehendaki. Luar biasa. Iya. Di hari kiamat bidadari itu gimana? Di surga atau neraka? Di surga. Berarti dia pasti masuk ke dalam surga. Dia pilih bidadari yang mana saja yang dia kehendaki. Keutamaan orang yang bersabar ketika dia mampu untuk melampiaskan kemarahan. Makanya di dalam keluarga harus banyak sabar. Kita masya Allah, ini masalah marah ya. Ketika kita punya anak yang berusia 7 tahun, dari ketika dia sudah mulai bisa bicara, bisa berjalan, tapi umurnya 7 tahun, itu ya tidak boleh dimarah, tidak boleh dihukum. Paham? Sampai umur berapa boleh yang dimarah, dihukum? Sampai umur 10 tahun. Ini syariat. Kenapa? Karena di usia 7 tahun itu bukan untuk dihukum, bukan untuk dimarah, tapi untuk diajari. Karena akalnya belum sampai. Masya Allah, ketika anak kelas 1 SD dihukum, dipanaskan, dipukul pakai mistar, ini belum sampai akalnya. Dia akan melihat hukuman itu sebagai bencana baginya, kejahatan baginya. Dia belum menalar, kenapa saya dihukum? Ya kan? Tapi kalau 10 tahun, itu kenapa dia dihukum? Dipukul misalnya, dia akan mengerti, oh saya salah. Maka hukuman itu akan menimbulkan efek jerah. Ini awalan saya. Tapi kalau umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dipukul, digebuk, besok begitu lagi. Artinya dia ini belum nalar arti hukuman itu. Jadi kalau udah punya anak ya, jangan sembarang memukul, ajari, tarik tangannya, ya kan? Kemudian diajari mengucapkan ini, menghafalkan ini. Itu proses. Ya terkadang anak itu kalau usia itu pendengarannya lebih kuat daripada penglihatannya. Makanya jangan sembarang berkata-kata, nanti dia akan ikuti. Ya, jangan sembarang berbuat, minum tangan kiri, makan tangan kiri, tidur dengan kodok, diikuti. Proses menirunya luar biasa usia-usia semacam itu. Iya. Kenapa? Karena anak seusia 7 tahun ke bawah atau 10 tahun ke bawah itu masih putih bersih. Iya. Maka tugas kita, Fa'abuwahu, maka orang tuanya nanti membawa kemana? Apa yang harus dia goreskan? Maka goreskan kebaikan, akhlak yang baik dari kita. Karena pendidikan yang pertama kali adalah di rumah. Bagaimana uminya, bagaimana abinya, bagaimana abinya makan, bagaimana abinya tidur, bagaimana abinya berkata-kata. Apalagi alhamdulillah, kalau kita berantem di hadapan anak, mental terus sekali. Apalagi bapak memukul istrinya, sebagaimana sang ibu nanti memukul lagi, terjadilah pergulatan di depan anaknya. Insyaallah. Makanya hati-hati. Ya, ini mental mereka. Bagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau sang ibu Ummu Salamah begitu mengerti tentang pendidikan anak. Ya, walaupun Anas bin Malik belum bertemu dengan Nabi, tapi sang ibu setiap malam diceritakan tentang sosok Nabi, diceritakan tentang kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh. Tumbuh dalam apa? Keluarga yang baik, karena sang ibu memberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian keluar dari rumahnya menuju rumah Rasulullah SAW. Bagaimana Anas bin Malik tidak menjadi orang yang hebat? Peringkat yang ketiga dalam meriwayatkan hadis Anas bin Malik.
Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala hidup dalam keluarga yang luar biasa, keluarga yang paling jujur, Abu Bakar. Iya. Abu Bakar mendidik Aisyah. Keluar dari rumahnya ke rumahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Aisyah tidak menjadi seorang yang baik? Nah, ini sebagai gambaran kita. Hendaknya kita di dalam rumah usahakan untuk dalam suasana yang baik. Kalau harus marah, ya marah. Tarik istri ke dalam kamar, marah. Gitu kan? Jangan belakang. Kayak ini sedikit mempunyai masalah marah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzallahu wa iyyakum jami'an. Jadi, kalau kita mampu untuk membiasakan marah, tapi kita bersabar, maka keutamaannya Allah akan memanggil ya kita di halayak ramai. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan tentang keutamaan amal kita di dunia di hadapan semua orang. Kedua, Allah akan memerintahkan kepada kita untuk memilih bidadari di surga sebagaimana yang kita mau. Bukan dipilihkan, kita yang memilih. Luar biasa. Senyumlah ya. Lalu bagaimana kalau wanita penyabar? Jadi kan laki-laki dibutuhkan bidadari. Bagaimana kalau wanita? Ya, pasti diberikan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya. Kemudian yang kedua, kalau mengharuskan harus marah, maka ada beberapa obat yang dapat kita lakukan sebagaimana yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, obat yang pertama dari ucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa imma yazighannaka minasyaitan naz'un fasta'id billah innahu sami'un alim. Apabila kalian mendapatkan gangguan dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah darinya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Mengucapkan ta'awudz. Bukan astagfirullah, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena hakikatnya marah itu apa tadi? Bara api yang syaitan lemparkan ke dalam hati anak Adam. Berarti itu apa? Syaitan yang lagi masuk ke dalam hati kita. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari syaitan. Dalam sebuah hadis dari Sulaiman ibn Surad, beliau mengatakan, kuntu jalisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warajulani yastatabbani. Ada dua orang yang lagi saling mencela, berkelahi, lisan begitu ya, yastatabban. Fahadahuma ahmar wajhu. Satu di antaranya sudah memerah wajah. Sudah uratnya sudah menegang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat yang apabila engkau baca sungguh akan hilang marah. Maka Nabi mengatakan, law qala, seandainya dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seandainya dia mengatakan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, maka kata Nabi, maka dhaba anhu ma yajid, maka akan hilang marah yang ada